Pelajaran kita saat ini adalah tentang Yesus Kristus. Pada bagian-bagian sebelumnya kita sudah bahas banyak hal. Kita sudah menyelesaikan pembahasan soal 10 hukum. Dan seperti saya sudah sampaikan di awal pembahasan soal 10 hukum, tujuan kita membahas 10 hukum itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita ini orang berdosa. Pada waktu kita membahas hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain, kita sudah bisa melihat banyak contoh pelanggaran terhadap hukum itu. Demikian juga hukum kedua sampai hukum ke-10, sehingga dengan belajar 10 hukum, kita tujuan utamanya sadar bahwa saya ini bukan cuma orang berdosa, saya ini banyak dosanya. Itu tujuannya. Sehingga kalau kita belajar itu dan sudah sadar bahwa kita ini orang banyak dosanya, kita juga sudah membahas hal yang berikut adalah konsekuensi atau akibat dari dosa. Itu sudah kita bahas. Nah, karena itu maka pada waktu kita sudah melihat kita orang berdosa, juga kita sudah sadar bahwa ada konsekuensi dari dosa, di mana kita akan berhadapan dengan pengadilan dan hukum Allah. Maka saat ini kita juga mau belajar soal Yesus. Kenapa? Karena orang berdosa, menurut ajaran Kristen, diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kita membahas soal Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi orang-orang berdosa. Tapi muncul pertanyaan, kalau Yesus jadi juru selamat, lalu sebenarnya dia itu siapa? Ini penting sekali. Karena kalau kita mau bahas dia juru selamat, tapi siapa dia sesungguhnya tidak kita ketahui, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau bicara soal Yesus, saudara, ini adalah satu tokoh yang pernah hidup di dalam sejarah yang sangat kontroversial. Orang sering menyebut bahwa Yesus itu hadir dalam dunia ini 2000-an tahun yang lampau. Dan tidak ada satu orang, tidak ada satu pemimpin agama manapun, tidak ada satu filsuf atau politikus manapun yang setelah 2000 tahun kelahirannya orang masih mempersoalkan siapa dia. Tidak ada. Saudara boleh cari siapa saja orang terkemuka, mereka paling bikin heboh dunia beberapa saat setelah mati masih dibicarakan. Memang ada beberapa orang yang setelah mati pun masih dibicarakan. Seperti Plato, ya, Aristoteles, dan beberapa orang yang lain. Tapi tidak dibicarakan begitu heboh. Tapi itu beda dengan Yesus. Yesus ini setelah 2000 tahun, dan saya percaya sampai akhir zaman, orang masih akan mempersoalkan siapa dia sebenarnya. Ini tokoh yang paling kontroversial. Dan tanggapan terhadap dia pun itu beragam. Ya. Kalau kita mempelajari berbagai macam kepercayaan soal Yesus, maka ada yang begitu menaruh Yesus pada tempat yang rendah. Ada yang menaruhnya lumayan tinggi, tapi ada yang menempatkan dia sebagai yang tertinggi. Kalau misalnya kita melihat di dalam agama-agama lain, ya, mereka paling-paling menganggap Yesus itu adalah manusia biasa, ya, atau paling banter adalah seorang nabi. Gerakan New Age Movement itu percaya bahwa Yesus itu hanya manusia biasa yang luar biasa. Manusia biasa tapi luar biasa. Tapi manusia sama seperti kita. Orang biasa saja, hanya luar biasa. Tapi agama seperti Islam menempatkan Yesus lebih tinggi dari sekedar manusia biasa. Karena mereka percaya bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi atau seorang utusan dari Allah. Tapi sebenarnya ada juga yang menempatkan Yesus lebih tinggi dari nabi. Siapa? Saksi Yehova. Karena saksi Yehova, dia mengangkat Yesus lebih tinggi dari sekedar nabi. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah, dan sesungguhnya Yesus itu adalah penghulu malaikat, yaitu Mikael. Itu dalam saksi Yehova. Ini lebih dari nabi, ini seorang malaikat, penghulu malaikat lagi. Ya. Tapi kekristenan yang ortodoks menempatkan Yesus pada titik tertinggi, yaitu bahwa dia adalah Tuhan dan Allah.
Jadi kita melihat bahwa tanggapan soal Yesus ini, ada yang menempatkan dia pada posisi yang begitu rendah, biarpun dibanding kita sudah lumayan. Tapi ada yang menempatkan dia pada posisi yang bukan saja tinggi, tetapi tertinggi, dan itu adalah kekristenan. Nah, saudara-saudara, karena itu maka pada kesempatan ini kita akan membahas soal siapa Yesus itu. Karena Yesus ini adalah tokoh utama dalam kekristenan. Kita disebut Kristen karena mengikuti namanya dia. Karena dia adalah Kristus, kita pengikut dari Kristus, makanya disebut sebagai Kristen. Nah, karena itu maka tadi saya katakan, dalam kekristenan Yesus dipercaya sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Dan ini hal pertama yang akan saya bahas soal Yesus Kristus ini. Tapi saudara, sebelum saya bahas lebih jauh, ada satu pertanyaan yang menurut saya paling banyak diberikan atau disodorkan pada orang Kristen. Pertanyaan yang datang dari orang-orang Islam seperti Zakir Naik dan beberapa orang yang lain. Pertanyaan itu diberikan di mana-mana, di sosial media, dalam berbagai macam kesempatan, dalam acara dialog antar agama. Pertanyaannya adalah, di mana di Alkitab Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan, aku adalah Allah"? Tunjukkan satu ayat di Alkitab Yesus mengatakan, "Aku Tuhan dan aku Allah." Kalau ada ayat seperti itu, aku akan masuk Kristen sekarang juga. Itu pertanyaan yang sering kali kita dengar. Dan saya sendiri menerima pertanyaan seperti itu entah sudah berapa banyak. Dan saudara-saudara, saya akan menjawab pertanyaan seperti ini. Pertama, kita harus sadar bahwa dasar ajaran iman Kristen itu adalah seluruh kitab suci. Kristen tidak mendasarkan imannya hanya semata-mata pada kata-kata Yesus sendiri. Tidak. Tapi seluruh kitab suci. Dan di dalam kitab suci tidak melulu hanya kata-kata Yesus. Kitab suci mulai dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama, sampai kitab terakhir PB, yaitu kitab Wahyu. Seluruhnya ini itu menjadi dasar dari kekristenan. Itulah sebabnya, biarpun Yesus tidak mengatakan dari mulutnya langsung, "Aku Tuhan, aku Allah", tapi kalau di dalam kitab-kitab yang lain, dari Kejadian sampai Wahyu ini, ada menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak peduli Yesus tidak pernah mengatakan, tapi kalau kitab suci mengatakannya, orang Kristen percaya itu. Karena dasar kita adalah kitab suci dan bukan hanya kata-kata Yesus. Nanti akan saya tunjukkan dari kitab suci ayat-ayat yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah. Jawaban saya kedua untuk pertanyaan seperti ini adalah, apakah kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah hanya bisa dibenarkan kalau itu keluar dari mulut Yesus? Apakah kesaksian orang lain menjadi otomatis tidak bisa dipercaya? Apakah kita hanya bisa mengenal seseorang dari pengakuan mulutnya sendiri? Apakah kita tidak bisa mengenal seseorang dari pengakuan orang lain yang mengenal orang itu? Saudara, nama suami ibu siapa? Bona. Saudara-saudara, ibu ini mengatakan bahwa suaminya bernama Bona. Apakah saudara percaya? Bagaimana kalau saya bilang, saya tidak percaya sebelum Bona sendiri mengatakan bahwa aku adalah Bona, suami dari ibu ini? Kan tidak. Biarpun Pak Bona tidak pernah mengatakan, aku ini bernama Bona, suami dari ibu ini, tapi kesaksian ibu ini bisa dipercaya karena hari-hari dengan suaminya. Maka biarpun Pak Bona tidak mengucapkan, aku ini Bona, tidak perlu. Dia mau mengatakan, aku ini Bona, terserah. Bisa dipercaya, tapi kesaksian orang dekatnya juga bisa dipercaya. Tak harus Pak Bona sendiri mengatakan, aku Bona. Demikian juga saudara, kebenaran tentang Yesus
Identitasnya tidak hanya melulu Yesus mengatakan, aku Tuhan, aku Allah. Tanpa peduli bahwa ada kesaksian lain tentang Yesus dari orang-orang yang mengenal dia secara dekat. Karena itu maka pertanyaan ini menuntut bahwa kepercayaan pada Yesus sebagai Tuhan dan Allah hanya baru bisa dipercaya kalau Yesus sendiri mengatakannya. Itu menjadi tidak relevan. Ya, tidak relevan. Nah, di sini menjadi jawaban saya ketiga adalah berhubungan dengan jawaban kedua ini adalah bahwa ternyata murid-murid Yesus yang kenal Yesus secara langsung, yang hidup dengan Yesus kira-kira 3,5 tahun, makan minum dengan Yesus, tidur bangun dengan Yesus, jalan kemana-mana dengan Yesus, diajar langsung oleh Yesus, diutus langsung oleh Yesus, mereka memberi kesaksian tentang Yesus. Ya, mereka memberi kesaksian tentang Yesus. Misalnya, Rasul Yohanes, salah seorang dari murid Yesus, dalam pembukaan Injilnya, Yohanes 1 ayat 1, dia bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Dan dia mengatakan, firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Yesus, maka Yohanes sedang memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu juga murid yang lain, yakni Thomas, ya. Thomas pernah mengucapkan satu kalimat yang luar biasa setelah Yesus bangkit. Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu juga Yohanes sendiri, dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, dia mengatakan bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu berarti bahwa Yohanes mengatakan dia Allah. Thomas mengatakan dia Allah. Mereka adalah orang-orang yang kenal Yesus dengan baik, dekat dengan Yesus. Dan kalau mereka memberi kesaksian tentang siapa Yesus, mengapa tidak bisa dipercaya? Sama seperti ibu ini memberi kesaksian bahwa suaminya bernama Bona, dan kita percaya karena itu orang dekatnya. Kenapa kita tidak percaya kata-kata Yohanes, Thomas, dan lain-lain yang adalah orang dekat Yesus? Kenapa kesaksian mereka menjadi tidak bisa dipercaya? Itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Kalau mereka mengatakan itu kan kata Thomas, itu kan kata Yohanes, kembali pada persoalan ketidaklogisan itu. Lagi pula pikir yang baik, saudara ya. Sekarang banyak orang berkomentar, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dan sebagainya. Pertanyaannya, lu hidup tahun berapa? Pernah ketemu Yesus? Pernah makan dengan Yesus? Pernah jalan sama-sama Yesus? Pernah diajar sama Yesus? Enggak pernah. Tapi siapa Thomas? Siapa Yohanes? Siapa Petrus? Siapa rasul-rasul? Mereka hidup sejaman dengan Yesus, percaya kepada dia, diajar oleh dia, makan minum dengan dia, jalan kemana-mana, melayani dengan dia. Pertanyaannya, mana lebih dipercaya? Orang waras pasti lebih percaya Thomas, Yohanes, dan rekan-rekannya ketimbang banyak orang yang sok pintar hari ini yang berbicara soal Yesus. Selanjutnya, apakah memang benar Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan? Ada orang dengan berani mengatakan, kalau Anda bisa tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, hari ini juga saya masuk Kristen. Benar kan? Ada. Coba ibu baca Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah guru, Tuhan dan gurumu. Berarti di sini Yesus bilang, aku itu Tuhan. Saya lalu bertanya, ayo, yang bilang mau langsung masuk Kristen, ayo, berani masuk? Tidak berani dia. Hanya saja memang ayat ini sedikit dipersoalkan. Karena
kata mereka dalam terjemahan Alkitab yang lain bukan mengatakan aku Tuhan, tapi aku Tuan. Karena disebut Tuan, maka mereka bilang, oh tidak, Yesus tidak sedang mengatakan dia Tuhan, tapi dia Tuan. Karena itu maka seringkali ayat ini juga masih bisa dibantah. Tapi saudara, kita perlu ingat bahwa di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, kata yang diterjemahkan Tuhan di sini itu dari kata Yunani kurios. Dan kurios itu punya dua arti. Arti pertama itu Tuhan, arti kedua memang Tuan. Bisa. Lalu kapan kita memilih Tuhan dan kapan kita memilih terjemahan Tuhan? Tergantung konteks. Kalau Bapak sakit, pergi ke dokter dapat resep, Bapak nama siapa? Chris. Lalu dokter kasih obat itu tulis nama siapa? Hanya Chris. Atau ada kata di depan? Tuan Chris. TN Chris. Kalau di Yunani itu namanya kurios Chris. Kita mau artikan Tuan atau Tuhan? Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kok sakit? Ya kan? Kalau begitu sesuai konteks itu, maka kurios di sana tidak boleh diterjemahkan Tuhan, tapi diterjemahkan Tuan. Tapi nanti kalau kita melihat, membaca di dalam surat Filipi, ya, Paulus mengatakan bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Kalau itu cuma Tuhan, Tuhan apa yang setiap lutut harus bertelut kepada seorang Tuhan? Tuhan mana yang semua lidah harus mengaku dia? Kalau begitu, kurios di sana tidak bisa diartikan sebagai Tuhan, tapi diartikan sebagai Tuhan. Nah, jadi kalau mau mengatakan bahwa di sini mestinya adalah Tuhan, tidak mesti, karena kata Yunani itu memang bisa Tuhan, bisa Tuhan. Lalu pertanyaannya, atas dasar apa bahwa pemilihan terjemahan Tuhan itu lebih tepat dari terjemahan Tuhan? Ya. Terakhir saudara ya, saya pernah berdialog dengan seorang yang bertanya atau mengajukan pertanyaan ini. Berikan saya satu ayat Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Lalu saya jawab dia, tidak ada. Saya abaikan Yohanes 13, mengingat bahwa ayat ini masih bisa diperdebatkan. Saya mengatakan tidak ada. Lalu dia bilang begini, kalau tidak ada, mengapa kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Bukankah kamu orang Kristen harus percaya apa yang Yesus katakan? Yesus tidak pernah mengatakan, aku Tuhan. Kenapa kamu percaya dia Tuhan? Lalu saya bertanya, jadi menurutmu yang boleh dipercaya itu adalah apa yang Tuhan katakan? Yesus katakan? Ya. Kalau Yesus tidak katakan, tidak boleh dipercaya? Ya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Tidak. Apakah kamu percaya Yesus bukan Tuhan? Ya. Kalau begitu, berikan saya satu ayat di mana Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Ada? Tidak ada juga. Tidak ada. Kalau kita mau membuang Yohanes 13 ayat 13-14 ini, Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Tapi Yesus pun tidak pernah menyangkali bahwa dia Tuhan. Kalau mereka menuntut kasih ayat eksplisit kata-kata Yesus, saya juga menuntut yang sama. Berikan kata-kata eksplisit. Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Tidak ada juga. Kalau begitu, percaya bahwa Yesus Tuhan atau dia bukan Tuhan tidak bisa didasarkan pada kata-kata Yesus langsung, eksplisit. Kita perlu melihat dari sumber yang lain, dan karenanya kekristenan melihat itu seluruhnya dari seluruh kitab suci, Kejadian sampai dengan Wahyu. Karena itu saudara, yang ingin saya katakan di sini adalah pertanyaan menuntut ayat eksplisit seperti itu menjadi tidak relevan dalam hubungan dengan kepercayaan Kristen. Nah, itu sebagai pendahuluan saya untuk kita memahami suatu pertanyaan yang mungkin paling banyak ditanyakan seputar ketuhanan Yesus. Nah, saya mengatakan bahwa kekristenan percaya, kekristenan yang ortodoks percaya Yesus itu Tuhan
dan Allah. Nah, apa dasar kita? Tadi saya bilang kita percaya dari seluruh kitab suci. Ya. Nah, karena itu maka kita melihat dari ayat-ayat baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sekurang-kurangnya ada 12 ayat yang eksplisit mengatakan demikian. Sehingga dasar mengapa orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah, dasar yang pertama adalah ada ayat-ayat yang eksplisit yang mengatakan demikian. Ayatnya apa saja? Ada 12 ayat. Yang pertama dari perjanjian lama, ada Yesaya 9 ayat yang kelima. Coba Ibu tolong bacakan Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini ayat Natal, nubuat tentang kedatangan Yesus, disampaikan oleh Yesaya kira-kira 750 tahun sebelum Yesus lahir. Dan itu salah satu keunikan Yesus. Tidak ada tokoh manapun di dunia yang sebelum lahir sudah dinubuatkan. Tidak ada. Cuma Yesus satu-satunya. Dan saudara-saudara, 750 tahun sebelum itu terjadi, Yesaya sudah mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah, perhatikan di situ ada kata-kata, namanya salah satunya adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, bahasa Ibraninya adalah El Gibor. Nah, El Gibor, dan saudara-saudara, Yesus yang akan lahir itu oleh Yesaya disebut sebagai Allah yang perkasa. Jikalau Yesus bukan Allah, mengapa dia disebut sebagai Allah yang perkasa? Itu berarti bahwa dalam nubuatan Yesaya, Yesus yang akan dilahirkan 750 tahun kemudian itu dipercaya sebagai Allah sendiri. Itu ayat pertama. Saya bilang tadi ada 12 ayat. Lalu ayat yang kedua adalah Yohanes 1 ayat 1 yang sudah saya sebutkan tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tekanan saya adalah firman itu adalah Allah. Firman di sini itu gelar bagi Yesus. Tahu dari mana itu gelar bagi Yesus? Coba Ibu lihat Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Namanya firman Allah. Dalam Alkitab kita diberi tanda kutip. Namanya adalah firman Allah. Itu berarti firman Allah itu adalah gelar bagi Yesus. Kalau firman Allah itu gelar bagi Yesus, maka dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Ini ayat kedua yang mengatakan Yesus adalah Allah. Lalu ayat yang ketiga juga sudah saya singgung tadi, yaitu pengakuan iman Thomas. Ya, waktu Yesus bangkit, Yesus muncul di hadapan murid-muridnya, Thomas tidak ada. Maka Thomas tidak percaya. Sebelum aku taruh tanganku, lihat mataku, aku sekali-kali tidak akan percaya. 8 hari kemudian Thomas ada, Yesus muncul. Akhirnya Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord, my God. Nah, saudara-saudara, ini pengakuan iman tertua. Gereja mempunyai banyak pengakuan iman, tapi bagi saya, pernyataan Thomas ini, ya Tuhanku dan Allahku, ini adalah pengakuan iman tertua. Kalau Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku, ya berarti Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Tapi saudara, kalau saudara berhadapan dengan orang saksi Yehova, juga kalangan Unitarian,
Mereka biasa mengabaikan atau menolak argumentasi, atau ayat ini dipakai sebagai argumentasi. Menurut orang saksi Yehova dan Unitarian, kata-kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itu bukan berarti Thomas mengaku Yesus Tuhan atau Yesus Allah, tidak. Itu cuma ungkapan keterkejutan Thomas. Karena terkejut ternyata Yesus memang benar bangkit. Saking kagetnya keluar, ya Tuhanku dan Allahku. Ini sama seperti jalan-jalan, lihat, ada gempa bumi, ya Allah. Apakah maksudnya gempa bumi itu Allah? Tidak, itu cuma ungkapan keterkejutan saja. Jalan-jalan hampir jatuh, ya Tuhan. Ya, lihat tsunami, ya Tuhan. Bukan berarti tsunami Tuhan. Itu hanya kaget. Nah, mereka menafsirkan bahwa Thomas yang kaget tidak membayangkan Yesus betul-betul bangkit. Saking kagetnya muncullah, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau saudara menghadapi argumentasi seperti ini, apa jawab kita? Saya berikan 3 jawaban. Pertama, ya, kalau orang terkejut, itu tidak menunjukkan kata-kata itu pada siapapun. Ya, itu cuma lantas saja, ya Tuhan, ya Allah. Dia tidak menunjukkan kata-kata itu pada seseorang. Tapi beda dengan yang terjadi. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti memang ini Thomas sedang bicara pada Yesus. Itu jelas beda dengan kalau orang terkejut yang tidak mengucapkan kata-kata itu pada siapapun. Hanya sekedar latah saja. Kedua, kalau kaget ya Tuhan, kaget ya Allah, itu mungkin ada di Indonesia. Ya, itu mungkin ada dalam kebudayaan saudara. Tapi bukan kebiasaan orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi kaget ya Tuhanku ya Allahku. Mereka tidak berani. Kenapa? Karena ada hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nggak ada itu. Dan orang Yahudi sangat menghargai nama Tuhan, nama Allah ini. Bahkan tiap kali mereka baca di dalam kitab suci ada nama YHWH saja tidak berani omong. Ya, mereka biarpun tertulis YHWH, mereka pasti ganti dengan Adonai, tidak berani. Saking dianggap nama Tuhan begitu keramat, begitu sakral. Maka kaget-kaget ya Tuhanku ya Allahku, tidak ada dalam kebudayaan orang Ibrani. Orang Yahudi, Thomas orang Yahudi. Tidak mungkin ada itu. Ketiga, saudara, coba saudara pikir, kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, Thomas kaget lalu bilang Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kira-kira Yesus bilang apa? Kus Thomas, jangan ngomong gitu. Aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Tapi apakah Yesus pernah protes? Saya bilang tadi, Yesus tidak pernah mengaku eksplisit dia Tuhan Allah. Tapi dia sendiri tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Begitu Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, kalau Yesus bukan Allah, tapi mendiamkan, dia guru yang tidak beres. Sama seperti saya bukan Tuhan, bukan Allah. Kalau saudara datang, Tuhan Esra, Allah Esra, lalu saya diam-diam, ya, kurang ajar saya. Bukan Tuhan, bukan Allah, tapi ada orang menyebut, orang salah paham kok mendiamkan. Kalau saya orang yang baik, mestinya saya tegur, jangan. Saya bukan Tuhan, saya bukan Allah, tapi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sebaliknya saudara, justru Yesus menyatakan pengakuan Thomas itu sebagai iman. Yesus bilang apa? Kamu karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kamu telah melihat aku dan kamu percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Berarti pernyataan Thomas Tuhanku dan Allahku itu dinilai Yesus sebagai sebuah kepercayaan, sebuah iman. Karena itu maka menganggap ini cuma ungkapan keterkejutan itu sama sekali salah. Maka di sini
dari respon Yesus yang menganggap itu iman, maka Yesus secara implisit membenarkan kata-kata Thomas. Dia Tuhan dan dia Allah. Ini 3 ayat. Pertama apa? Yesaya 9 ayat 5. Kedua, Yohanes 1 ayat 1. Ketiga, Yohanes 20 ayat 28. Yang keempat, ada Roma pasal 9 ayat yang kelima. Roma 9 ayat 5 berbunyi demikian. Mereka, ini orang-orang Yahudi, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias. Mesias itu Kristus atau Yesus, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Paulus sedang bicara tentang Mesias atau Kristus, dan dia lanjut dengan mengatakan dia adalah Allah. Lalu ayat yang kelima, ada Filipi pasal 2 ayat 5 bagian B sampai ayat 7. Filipi pasal 2 ayat 5 bagian akhir itu, ya, sampai ayat 7. Begini bunyinya. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Filipi 2 ayat 5 bagian akhir. Kristus Yesus ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, saya beri garis bawah di sini, dalam rupa Allah, terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia setara dengan Allah. Allah di sini adalah Allah Bapa, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, saudara perlu perhatikan begini, bahwa di sini Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, waktu menerjemahkan ini dari bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kekurangan satu kata sebenarnya, ya. Kalau kita membandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris King James, yang dalam rupa Allah, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, itu diterjemahkan being in the form of God. Ada kata being. Kata being itu artinya ada. Tapi kata ada itu tidak muncul di dalam ayat 6. Seharusnya kata ada itu ada, sehingga terjemahannya mestinya seperti ini. Kristus Yesus yang walaupun ada dalam rupa Allah. Bukan cuma dalam rupa Allah, tapi ada dalam rupa Allah. Satu kata ini tidak ada dalam terjemahan Indonesia. Padahal ini kata penting sekali. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, kata ada atau dalam King James being itu adalah huparkon. Apa itu huparkon? Huparkon itu adalah sesuatu yang ada secara hakiki, yang tidak dapat berubah dari hakikatnya itu atau dirinya itu. Coba saya pinjam pulpen ibu. Ini pulpennya ibu ini. Betul bu ya? Ya. Bagaimana caranya ibu membuat pulpen ini berhenti menjadi punya ibu? Kasih ke orang. Kasih saya. Begitu kasih saya, pulpen ini yang milik ibu menjadi berhenti bukan milik ibu lagi, sudah milik saya. Atau buang di jalan, selesai. Ya kan? Gampang. Saudara punya mobil, bagaimana membuat mobil itu bukan milik saudara? Ya, jual, selesai. Tadi milik saudara, 1 jam kemudian bukan milik saudara. Berarti pulpen mobil bisa diubah. Tapi kan sekarang saya tanya,
bagaimana ibu membuat mamanya ibu berhenti menjadi mamanya ibu? Pecat. Biar pecat tidak bisa merubah fakta. Ibu nama siapa? Mamanya nama siapa? Bu Eriati. Eriati. Bagaimana Ibu Eriati berhenti menjadi mama? Nggak bisa. Dipecat. Nggak bisa berubah. Tetap ada. Dibunuh. Juga tetap, biar dibunuh tetap faktanya adalah yang dibunuh tuh mamanya. Lalu dibikin bagaimana? Sama sekali tidak bisa, bukan? Artinya mama tidak bisa diubah menjadi bukan mama lagi. Itu kira-kira gambaran dari huparkon. Ya, sesuatu yang ada sebagaimana dirinya dan tidak bisa diubah menjadi yang bukan dirinya. Ya, maka Yesus kalau dikatakan huparkon Allah, Yesus yang being in the form of God, dia ada dalam rupa Allah. Kata ada ini huparkon, artinya Yesus itu adalah Allah dan dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Biarpun nanti dia menjadi manusia, dia tidak pernah menjadi atau berhenti menjadi Allah. Karena itu di dalam terjemahan yang lain, JNB mengatakan ayat ini, Filipi 2 ayat 6, He always had the nature of God. He always, dia selalu berada dalam natur Allah. Seorang wali kota tidak selamanya jadi wali kota. Seorang presiden tidak selamanya jadi presiden. Bahkan orang bisa berteriak 2019 ganti presiden. Tapi seorang Allah tidak bisa menjadi atau berhenti, pensiun, cuti sebagai Allah. Nah, Yesus ada dalam huparkon ini. Artinya dia betul-betul adalah Allah dan apapun terjadi tidak bisa berhenti jadi Allah. Itu Filipi pasal 2, ya. Ayat berikut adalah Titus 2 ayat yang ke-13. Titus 2 ayat 13. Coba dibacakan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan ayat ini. Khusus kalimat Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Pikirkan kalimat ini. Kalimat ini membicarakan satu pribadi atau dua pribadi. Ingat ada kata dan. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Secara logis ini memungkinkan dua macam pembacaan. Pertama, Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ada dua pribadi. Pribadi pertama itu adalah Allah yang maha besar. Pribadi kedua adalah juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau ini pembacaannya, maka Yesus Kristus itu juru selamat kita. Tapi bukan Allah yang maha besar. Allah yang maha besar ini sang Bapa. Sedangkan Yesus itu bukan Allah yang maha besar, tapi dia hanya juru selamat kita. Mengerti? Ini model pembacaan. Pertama, kalau kita pilih bahwa ada dua pribadi. Pribadi pertama adalah Allah yang maha besar
Dan pribadi kedua adalah Yesus Kristus yang disebut Juru Selamat. Tapi ayat ini bisa dibaca dengan model kedua, yaitu Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana kalau kita bikin begini? Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau pembacaan kedua ini, maka Yesus Kristus disebut dengan dua istilah. Dia disebut sebagai Allah yang Maha Besar dan juga Juru Selamat kita. Maka Juru Selamat kita adalah Yesus, Allah yang Maha Besar juga Yesus. Kalau pembacaan pertama, Yesus Kristus hanya Juru Selamat kita, bukan Allah yang Maha Besar. Dan kelompok seperti Saksi Yehova itu lebih setuju dengan bacaan pertama. Sehingga Yesus itu Juru Selamat kita, tapi bukan Allah yang Maha Besar. Nah, pertanyaannya, bacaan mana yang benar? Nah, di sini kita harus masuk pada suatu hukum bahasa Yunani kalau menghadapi kasus seperti ini. Nah, ada satu hukum bahasa Yunani namanya Granville-Sharp Rule yang hukumnya agak sedikit rumit kalau dijelaskan untuk orang yang tidak mempunyai background studi bahasa Yunani. Tapi Granville-Sharp Rule ini mengatakan kalau kasusnya seperti ini, maka tidak bisa dibaca dengan pembacaan pertama. Harus pembacaan kedua. Maka dari situ, misalnya Dana and Manti yang menulis buku hukum bahasa Yunani mengatakan bahwa pembacaan kedua itu yang cocok dengan struktur bahasa Yunani. Sehingga Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus adalah Juru Selamat kita, tapi Yesus juga adalah Allah yang Maha Besar. Ya. Ayat berikutnya, Ibrani 1 ayat 8. Nah, saya baca ayatnya. Tetapi tentang anak, dia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Perhatikan saudara, tetapi tentang anak. Ini terjemahan Indonesia juga agak kurang pas. Mestinya kalau dibanding dengan terjemahan bahasa Inggris, bukan tentang anak, tapi kepada anak. Kita rubah terjemahannya. Tetapi kepada anak, ia berkata. Ia ini siapa? Tuhan, Yesus, Tuhan, Allah. Tetapi kepada anak, anak ini siapa? Anak ini Yesus. Ia berkata, ia ini siapa? Bapa. Jadi itu berarti bahwa Bapa sedang bicara kepada anak atau Yesus. Ya kan? Bapa ngomong kepada Yesus, ngomongnya bagaimana? Tahtamu ya Allah. Berarti Bapa memanggil Yesus Allah. Ya kan? Ada banyak orang non-Kristen waktu Yesus di atas kayu salib teriak, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu mereka bilang, kalau Yesus Allah, Allah mana lagi yang dia panggil? Ingat, Kristen percaya Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sekarang tidak usah omong Roh Kudus, tapi Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti suatu kali saya akan bahas juga tuntas soal doktrin Tritunggal. Tapi orang Kristen percaya Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga pribadi ini mempunyai hakikat yang sama sebagai Allah. Maka tiga pribadi ini mempunyai hakikat yang sama dan satu sebagai Allah. Karenanya kita bukan punya tiga Allah, tapi satu Allah. Nah, tidak aneh bahwa sang anak menyapa Bapa sebagai Allah, ya Allahku. Tapi tidak aneh juga bahwa Bapa menyapa anak sebagai Allah, tahtamu ya Allah. Kalau Bapa saja menyapa Yesus sebagai ya Allah, apa tidak bisa dipercaya yang ngomong ini Allah Bapa?
Kalau tadi rasul-rasul kamu masih tidak mau percaya, sekarang Bapa sendiri yang ngomong. Ya. Ayat berikut. 2 Petrus 1 ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini kasusnya sama dengan Titus 2:13 tadi. Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan saya tidak ulang, model pembacaan berdasarkan Granville Sharp Rule, bahasa Yunani, harus dipilih yang kedua. Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Maka Yesus adalah juru selamat, tapi Yesus juga adalah Allah. Dan ayat yang terakhir, ya. Ayat yang terakhir adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, itu Yesus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian pada kita, supaya kita mengenal yang benar. Yang benar itu adalah Bapa. Dan kita ada dalam yang benar, dalam Bapa, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalimat terakhir adalah anaknya Yesus Kristus, baru disambung dia adalah Allah. Berarti dia adalah Allah, itu merujuk pada anaknya Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah Allah. Nah, inilah ayat-ayat yang eksplisit yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus tidak mengucapkan kata-kata langsung. Saya abaikan Yohanes 13 ayat 13-14 tadi. Kalau itu tidak kita pakai, Yesus tidak pernah mengucapkan kata-kata langsung, tapi seluruh kitab suci, baik PL dan PB, menyatakan secara eksplisit Yesus adalah. Thank you for the happiest year of my life.